ini karena sebenarnya restoratif justice itu program nasional yang semua bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak cukup dengan diselesaikan secara formalistik saja, tetapi harus juga kadang di dalam penyelesaian itu bukan malah menjadi baik, tetapi malah menimbulkan konflik yang lebih luas, khususnya kasus-kasus yang memang tindak pidana yang skala kecil atau ringan, ataupun kasus-kasus yang melibatkan masyarakat yang lain, dan kemudian itu tidak bisa dipandang sebagai penegakan hukum yang formal, tetapi juga harus mewadai apa yang menjadi melibatkan pihak-pihak dari masyarakat untuk tidak hanya mengejar kepada kepastian, tetapi juga ada rasa keadilan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kuncinya ada cuma dua. Yang satu adalah bagaimana memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, bahkan masyarakat maupun negara. Tapi juga yang keduanya adalah selain itu memulihkan kembali pada keadaan semula akibat daripada kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, kemudian juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, maupun mungkin ada bisa permintaan maaf sekalipun itu juga bisa dilakukan restoratif, dan semuanya harus mengikuti syarat-syarat yang sudah diatur di dalam peraturan kepolisian tersebut. Nah, syarat-syarat itu ada syarat formil materialnya, dampak-dampaknya bagi masyarakat yang luas, kemudian syarat disintegrasi itu tidak boleh sama sekali. Kemudian juga harus ada memang perdamaian yang dilakukan oleh para pihak di situ, itu menjadi kata kunci. Kemudian juga perbaikan tadi atas kerusakan atau kerugian itu harus dipulihkan. Yang kemudian juga kita juga tujuannya dilakukan restoratif justice ini juga bagaimana tidak sedikit-sedikit orang masuk di penjara, tetapi kita juga harus melindungi masyarakat yang lain, utamanya yang paling banyak saat ini seperti contoh di undang-undang narkotik, bahwa penyalahguna itu sebenarnya secara undang-undang itu juga harus dilakukan perlindungan untuk dilakukan rehabilitasi supaya mereka nanti zat adiktif atau ketergantungannya itu menjadi sembuh. Nah, dengan sembuh otomatis walaupun banyak narkoba yang dilakukan di pasar, tetapi karena orang tidak menggunakan lagi, maka itu akan menjadi hilang sendiri. Nah, kemudian juga kalau itu masuk semua dilakukan dengan tindakan penegakan hukum yang biasa di dalam sistem peradilan pidana, itu akan terjadilah namanya overcrowded, overkapasitas, yang seperti contoh kemarin kita lihat yang terakhir kejadian di Polres Tangerang. Itu 45 orang meninggal, hampir semuanya adalah pelaku penyalahguna narkoba itu. Kemudian tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda juga di sini pelaku pengguna narkoba yang masuk keluar kemudian bukan menjadi baik, malah menjadi perampok yang masih anak-anak semua. Nah, ini semua ya termasuk kasus-kasus kecil yang seperti dulu disebutkan pencurian kako, pencurian semangka 1 biji segala macam itu, sendal jepit, dan masih banyak yang lain. Ini yang tidak di mana rasa keadilan tersebut gitu ya. Ini yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat pada umumnya, menginginkan penegakan hukum itu diupayakan diselesaikan di luar peradilan, tetapi terhadap kasus-kasus tertentu. Tetapi kalau kasus-kasus besar yang memang meresahkan masyarakat, nah atau yang memang itu melakukan pengerusakan yang lebih besar dan itu melawan negara, kemudian makar teroris, ya itu tetap tidak ada restoratif justice. Mungkin itu. Ya, kita terhadap anggota sendiri untuk menerapkan keadilan restoratif ini bagaimana?
Gini teman-teman sekalian, dikeluarkannya peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 oleh Bapak Kapolri. Ini adalah satu dasar dan mekanisme yang sangat progresif ya untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Teman-teman, setiap tahunnya kita menghadapi dan menangani perkara yang cukup banyak. Dan pada akhirnya proses penegakan hukum tidak mampu menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat. Nah, melalui pendekatan restoratif sebagaimana tadi disampaikan yang mewakili Bapak Kabar Reskrim, pendekatan restoratif yang sebelumnya sudah dilaksanakan sebenarnya, tetapi dengan diundangkannya melalui peraturan kepolisian nomor 8 ini menjadi suatu dasar hukum legal formal yang bisa digunakan oleh seluruh anggota. Yang paling utama adalah tadi kita berharap melalui pendekatan restoratif semua masalah masyarakat itu bisa ditangani dengan cepat ya, sebagaimana tujuan hukum. Dan pemidanaan itu menjadi alternatif terakhir ya, ultimum remedium dalam proses penyelesaian masalah masyarakat. Semuanya dimusyawarahkan, semua dibicarakan kasus-kasus atau permasalahan tersebut dengan baik dan menghadirkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di lingkungan itu menjadi saksi yang memfasilitasi dilaksanakan penyelesaian perkara itu. Ini satu hal progres dasar hukum yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan, meminimalisir tidak lagi proses penegakan hukum tadi sebagaimana tokoh masyarakat sampaikan. Proses penegakan hukum itu terkadang menjadi pemicu masalah yang lebih besar. Seperti itu. Terima kasih, mohon dukungan masyarakat dan terima kasih Bapak Kapolri sudah mengeluarkan peraturan Protokol nomor 8 tahun 2021 dan saya yakin seluruh jajaran di Polda Sumatera Utara siap untuk melaksanakannya, didukung oleh masyarakat. Terima kasih. Pak, misalkan misalkan ada beberapa kasus ya. Pihak kita ini berhadapan dengan menerapkan undang-undang yang sebelumnya, Pak. Ya. Jadi sudah adanya perdamaian, sudah selesai semuanya, tapi tetap dilanjutkan itu bagaimana nih, Pak? Ya, itu yang difasilitasi melalui Perpol nomor 8 ini. Jadi sampai di tingkat apapun itu kemungkinan untuk penyelesaian menggunakan restoratif justice itu dimungkinkan, baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan. Tadi Pak Aspidum dari Kejaksaan Tinggi menyampaikan sudah ada peraturan dari Jaksa Agung. Jadi ini memfasilitasi keinginan masyarakat yang cukup banyak supaya penegakan hukum itu ultimum remedium, tidak hanya diutamakan proses hukumnya, tapi bagaimana penyelesaian hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Demikian, ya. oke. Ya.